Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom saudara Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini. Tetap kita akan membahas membelah lautan kesukaran. Kemarin kita melihat bahwa bangsa Israel harus kembali untuk berkemah di tepi lautan. Dan apa yang terjadi? Otomatis bahwa orang-orang Mesir atau tentara-tentara Mesir sanggup untuk mengejar bangsa Israel yang sedang berkemah. Dan harapan saya selalu bahwa hari ini saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan. Kita akan membaca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi lautan dekat Pi-Herot di depan Baal Zephon. Jelas bahwa mereka sanggup mengejar dan otomatis kondisinya adalah terjepit. Di sebelah sana lautan, di sebelah sini bangsa Mesir sedang mengejar pada waktu itu tentara-tentara Mesir. Lalu di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Otomatis mereka ketakutan dan ketika mereka melihat bahwa tentara Mesir mengejar dia, inilah kondisi yang terjepit. Dan kondisi seperti ini, saudara pengasih Tuhan, mungkin sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Apalagi saat-saat seperti ini. Kata terjepit mungkin tidak asing. Kondisi kepepet, sukar mungkin tidak asing dalam kehidupan saudara. Tetapi saya ingin katakan sekali lagi bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita menjadi umpan daripada orang-orang jahat atau dari setan karena kondisi terjepit ini. Dan kondisi terjepit ini karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya supaya kita bisa melihat siapa Tuhan yang menyertai akan kehidupan saudara dan saya. Kata terjepit itu bisa pernah terjadi kepada seorang hambanya yang bernama Daud. Ketika dia diurapi menjadi raja dan dia bisa mengalahkan Goliat, dan pada waktu itu dia sudah ada di dalam istana, sudah dekat rasanya untuk mencapai sebagai seorang raja karena dia diurapi untuk menjadi seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Tombak dari Saul ingin membunuhnya. Dan Alkitab catat, Daud harus keluar dari istana dan lari. Rasanya menjauh dari kondisi untuk menjadi raja. Tetapi itu semuanya dibuat untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi saudara kasih Tuhan, terjepit itu bukan berarti kita ini akan kalah. Tapi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Pernah satu kali juga saya kondisi yang terjepit. Saya pergi bersama dengan istri dan pada waktu itu naik mobil. Dan kondisi AC mobil itu tidak menjadi dingin rasanya. Lalu setelah pulang saya harus memperbaikinya ke bengkel. Otomatis ada beberapa uang yang harus dikeluarkan. Ketika sampai di bengkel, apa yang terjadi? Diselesaikan, harus membayar sekian, tetapi orang bengkel berkata, ini mobil, rem semuanya tipis, dan ada bagian yang macet. Dan ini harus diperbaiki karena ini sangat berbahaya. Ya udah, tidak saya perbaiki, karena udah, saya sudah membayar sekian untuk memperbaiki AC. Tetapi inilah kondisi terjepit.
di mana harus memperbaiki mobil, tapi juga kondisi yang sulit pada waktu itu, beberapa hari yang lalu. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya beritahu bahwa terjepit ini bukan untuk kita mengalami kesukaran dan kita boleh kolab dan tidak bisa apa-apa, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Saya janji kepada bengkel itu, besok pagi saya akan membawanya. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya tidak membawanya. Saya sedang berpikir, berapa uang lagi yang harus saya keluarkan? Kemarin sudah memperbaiki AC dan ini harus memperbaiki semua rem yang ada dan ada yang macet. Hari itu, sehari saya tidur, saya berdoa, otomatis berseru kepada Tuhan, Tuhan bagaimana untuk menyelesaikan hal ini? Saya tidur dan hari itu saya tidak bawa bengkel. Esok paginya saya juga lakukan hal yang sama. Saya tidak bawa dia ke bengkel sampai jam 2 siang. Dan ketika jam 2 siang saya cobalah, saya coba ke bengkel. Saya berpikir pasti bengkelnya ramai dan tidak jadi memperbaiki, dan karena saya sudah janji untuk membawa mobil itu ke sana. Lalu saya bawa ke sana dan ternyata saudara, bengkelnya sepi. Bukankah ini terjepit? Terjepit untuk memperbaiki mobil dengan kondisi yang saat itu mungkin tidak ada persediaan. Tapi ketika mobil itu diletakkan di bengkel dan dikerjakan, di HP itu berbunyi dan saya lihat WA di HP dan ternyata ada satu saudara yang berkata, kamu dapat kiriman dari Pak Paulus. Pak Paulus itu adik saya dari Kalimantan. Sekian. Dan itu satu anugerah yang Tuhan berikan. Dan disitulah saya bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita terjepit untuk menjadi umpan. Tapi Tuhan membuat kita terjepit untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Dan selesailah sudah. Saya bisa bayar dan masih ada sisa dari uang. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kalau hari ini kita terjepit, ya otomatis kita harus berseru kepada Tuhan. Tapi ingat, terjepit bukan Tuhan ingin membinasakan kita atau membuat kita umpan dari kesukaran. Tapi terjepit untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan khawatir di saat kita terjepit. Karena ada Tuhan dan pasti Tuhan bisa menyelesaikan. Semua hamba Tuhan mengalami seperti itu. Sadrak, Mesak, Abednego cukup terjepit. Tentara memegang dia dan dapur api ada di depannya. Tapi Tuhan selalu memberi kemuliaan yang dimana bisa kita lihat. Yang namanya Daniel juga sama. Yang dihadapi adalah hal yang dia tidak bisa keluar dari lubang atau gua singa. Tapi terjepitnya bukan supaya Daniel disantap oleh singa-singa itu, tetapi untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi betapa hidup ini sangat mulia berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu bisa menyelesaikan. Tuhan selalu bisa membuat kita melihat kemuliaannya dan kebesarannya. Jangan takut di saat kita harus dibuat Tuhan kembali untuk melihat rasanya sebuah kesukaran. Tapi itu adalah penyelesaian untuk melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa esok pagi. Dan tetaplah semangat dan hiduplah di dalam kekudusan. Haleluya.